Sesaat lagi Anda akan menyaksikan يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. kajian Islam ilmiah. Mereka akan minta kesediaan kepada jamaah ikhwan untuk bisa mengisi sop-sop yang masih kosong di bagian depan, dan kepada ibu-ibu atau umahat di lantai 2 dimohon kiranya untuk mengkondisikan bagi yang membawa buah hatinya atau membawa putra-putrinya, dimohon kiranya untuk ditertibkan sehingga acara bisa berlangsung dengan nyaman dan kita bisa mengambil faedah bersama-sama di kesempatan ini. Baik, tema kita di kesempatan ini sejuta cinta untuk NKRI. Nah, kita akan berbicara tentang kecintaan kita kepada negeri kita ini. Dan sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Hafizallahu Ta'ala. Dan narasumber yang kedua Ustaz Abdul Hasan LCMA, Hafizallahu Ta'ala. Dan bagi jamaah sekalian yang hadir di Masjid Mu'az bin Jabal, Anda bisa bertanya jawab nanti dengan narasumber kita di sesi 2, ataupun bagi pemirsa dan pendengar yang ikut menyaksikan dan mendengarkan acara ini bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0852 55 500 943. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan nasihat pertama dari guru kita Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LC MA Hafizallahu Ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Wa ala ali baitihi sadati syurafa. Wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, pada petang ini di tengah guyuran rahmat Allah, hujan juga, hujan sehari, Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita kembali duduk di tempat ini dengan tema yang Masya Allah, sejuta cinta untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada yang berbicara dan diberikan pula taufik kepada yang mendengarkan. Semoga Allah jaga kita dari melencengnya hati dan tersilapnya lisan. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan masuk dalam timbangan mizan. Dan yang segala yang salah, semoga Allah berikan ilmu yang meluruskan. Amin ya rabbal alamin. Atas bersyukur kita kepadanya dan terima kasih kepada Islamic Center Mu'az bin Jabal di Kota Kendari yang telah memberi kesempatan ini kepada saya dan saudaraku, temanku Ustaz Abdul Hasan. InsyaAllah saya tidak lama-lama. Ya, beliau juga sebentar. Ya. Mudah-mudahan waktu sampai kapan sih? Sampai jam 7 untuk saya sendiri. 15 menit untuk saya, 15 menit untuk beliau. Enggak, beliau ini pemurah. Jadi saya ambil pun 25, dia mah enggak apa-apa. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
yang telah mengajarkan agama ini kepada kita. Dari beliaulah kita belajar segalanya. Berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab. Sampai berinteraksi sosial, menjaga, melestarikan, dan membangun negeri kita. Ketika Nabi SAW hijrah, seperti yang telah awal-awal wahyu turun, sudah diwanti-wanti oleh Waraqah ibn Naufal. Ketika Nabi SAW dengan ketakutan yang luar biasa, setelah didatangi oleh orang yang tidak dikenal, Mister, kalau tidak dikenal Mister X, tentu lupa. Saat itu Nabi belum mengenal, makanya dia lari turun dari Gua Hira ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Sampai di rumah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Istrinya yang bijak, ibunda kita Khadijah, dia tidak banyak tanya, melakukan apa yang diminta. Hendaknya istri-istri kita juga seperti itu. Kalau kita datangnya murung, jangan dihujani dengan pertanyaan banyak, tambah murung ya. Diselimuti setelah tenang, baru Nabi sendiri yang bercerita. Khadijah berkata, ini bukan saya ahlinya. Dibawalah menemui Waraqah ibn Naufal. Waraqah karena dia membaca kitab-kitab samawi, At-Taurat wal Injil, mengetahui itu ciri-ciri namus yang dulu juga turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Dan saat itu Waraqah mengatakan perkataan, ya laitani kuntu fatan jaza'an iz yukhrijuka qaumuk la ansurannaka nasran mu'azzara. Andainya waktu itu saya masih anak muda yang masih bertenaga, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat-kuatnya. Nabi yang sebaik itu, sejujur itu, tidak pernah ada masalah. Sejak kecil sampai remaja, bahkan ketika sudah dewasa, beristri dan beranak pinak pula, tidak pernah bermasalah dengan orang Mekah. Kenapa pula harus dikeluarkan, diusir dari negerinya? Belum selesai ketakutan pertama, datang pula ancaman yang kedua. Tapi apa jawab Waraqah? Ma min ahadin ya'tihi man atak illa waqad udih. Tak seorang pun yang didatangi oleh malaikat yang datang kepadamu, yaitu Jibril, kecuali dia mesti dimusuhi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ketika hal itu terjadi, di saat Nabi dapat izin dari Ilahi untuk keluar meninggalkan negeri. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah iz akhrajahu allazina kafaru. Dikeluarkan, karena memang dikeluarkan, tidak ada peluang lagi untuk dakwah di Makkah. Bi abi huwa wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaih. Akhirnya Nabi dengan izin dari Allah, tanpa izin Nabi tak berbuat, dengan izin dari Allah meninggalkan kota Makkah. Nah, di sini terlihat fitrahnya sebagai anak manusia. Fitrah sebagai anak manusia, bahwa cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri kelahiran, cinta kepada negara, bangsa, adalah cinta yang fitrah, yang Allah tanamkan pada setiap hati anak insan. Ketika itu Nabi SAW ketika sampai di sebuah Syekh Amir atau Syekh Abi Talib, beliau menoleh kembali ke belakang dari ketagihan
beliau melihat lembah kota Mekah. Wallahi ma atyabaki min balad wa ma ahabbaki ilayya. Wallahi laula anna qaumi akhrajuni ma sakantu baladan ghaira. Ini lafaz Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami'. Demi Allah, alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan alangkah cintanya aku kepadamu. Kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkanku, aku tak akan bertinggal di tempat yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sambil menangis, Nabi kita alaihi salatu wassalam harus meninggalkan negeri kelahiran demi sebuah misi yang lebih besar dan mulia, menuju tanah yang siap untuk ditanami risalah dakwah yang dijaga para insan manusia yang mencintai risalah ini, yaitu kaum Ansar, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tetapi cinta itu tak akan pernah punah dan tak pernah pudar. Seperti kata penyair, biladi wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiramu. Tak perlu diterjemahkan kan? Ya kan, pada bahasa Arab semua. Saya ulang kembali. Siapa yang hafal? Apa? Ada hadiah. Mungkin dari panitia. Kalau tidak ada, dari saya. Saya ulang kembali. Biladi wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiramu. Yang lama-lama tak bisa. Ini moderator udah tengok-tengok waktu, anak terus kejam. Harusnya diturunkan itu jam saya. Nah, kaum muslim negeri zalim, tapi tetap mulia di hatiku, tetap dicintai oleh hatiku dan sanak keluargaku, sekalipun mereka kedekut. Tidak tahu kedekut apa artinya? Apa kedekut? Kikir tidak tahu juga. Pelit. Nah, pelit tidak mau menyambung hubungan silaturahim denganku, dengan harta dan apa yang mereka miliki, tapi di hatiku tetap orang-orang mulia dan terpandang. Begitulah gambaran bagi sebuah atau suatu hati anak manusia ketika dia mencintai sebuah negerinya. Seperti kata Imru'ul Qais dalam syairnya juga, wa kam min manzilin, sambung saya, ya'lafuhul fata wa la yazallu hubbuhu ala awwali manzilin. Ya, apa yang hafal? Angkat tangan. Tidak juga. Ya, alhamdulillah, saya bebas dari segala tuntutan. Kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak negeri yang didiami oleh seorang anak muda. Di saat muda kan mereka merantau, tetapi kita tetap pada negeri yang pertama. Walaupun syair ini sebenarnya syair cinta, tetapi cinta tanah air tersimpul di dalamnya, karena mencintai seseorang, mencintai tempat tinggalnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu juga mencintai tempat yang didiami oleh keluarganya. Maka cinta itu dibuktikan dengan doa yang ikhlas untuknya. Nabi Ibrahim berkata, apa doanya? Wa iz qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala afwan ulang kembali. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal
yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qala ma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, jadikan negeri ini aman." Karena stabilitas penting. Yang kedua, warzuq ahlahu, berikan mereka sumber rezeki. Ini untuk kemakmuran. Bahwa negeri yang aman dan ada sumber rezeki, maka akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, mencintai sebuah negeri bukan hanya dalam nyanyian, tetapi dalam bukti amal nyata yang kita kerjakan. Di antaranya adalah doa sepenuhnya untuk negeri ini. Maka di antara apa namanya yang dikatakan Ibrahim alaihissalam, dia mendoakan negeri ini, negeri Makkah. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, di saat dia harus hijrah ke Madinah, dan Nabi sekali hijrah tak boleh lagi balik ke negerinya, tak boleh balik meninggalkan Madinah. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-madinata kama ahbabta Makkah ilaina au ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti engkau telah membuat kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Dan Nabi mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada sa' kami, wa tamrina, dan tamar kurma kami, wa ardina, dan tanah kami. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, maka kita sebagai anak manusia yang terlahir di sini, mau tidak mau mesti cinta tanah ini, mesti cinta negeri ini, mesti cinta negara ini. Dan untuk menjaganya, jangan lupa selalu diselipkan doa untuk negeri ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, Nabi alaihissalam dalam ketika sampai di Madinah, seperti kajian kita tadi pagi, meletakkan asas-asas yang membangun hubungan yang baik di antara seluruh penduduk Madinah. Bahkan menjadikan persaudaraan seiman lebih tinggi dari persaudaraan senasab. Dan bukan berarti gara-gara iman nasab dihilangkan, tetapi kalau bertentangan antara kepentingan iman dengan nasab, maka iman ditinggikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka dalam banyak disunnahkan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan menjaga hubungan baik bukan hanya sampai kepada sesama saudara beriman, bahkan kepada non muslim pun kita harus cinta kebaikan untuknya, bahkan cinta kebaikan untuknya, dan tidak boleh mengganggu kepentingannya selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini tentu mungkin saudaraku Zain akan lebih memperdalam masalah ini insyaAllah ta'ala. Kaum muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam ketika pindah ke Madinah, sahabat-sahabat yang hijrah bersamanya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya latar belakang berdagang, bukan bertani. Tetapi Nabi mengajarkan untuk beradaptasi dengan negeri yang baru didiami. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan mereka untuk bercocok tanam. Dan bercocok tanam itu dengan niat bahwa ini dimanfaatkan oleh seluruh makhluk Allah SWT, bahkan dijadikan sedekah. Ma'ukila minha sedekah, baik dimakan oleh manusia, dimakan oleh jin, dimakan oleh burung, dimakan oleh ternak, bahkan dicuri, sedekah bagi pemiliknya. Bahkan sampai Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan penghijauan adalah sesuatu yang dianjurkan bahkan menjelang kiamat datang. Man qamat alaihi al-qiyamah wal fasilatu fi yadihi falyaghrisha. Siapa yang datang kiamat
bibit masih ada di tangannya, maka dia tanam. Bila umat Islam melaksanakan pesan-pesan Nabi SAW, maka dia akan mencintai negerinya dengan bukti nyata, bukan hanya nyanyian dan kata-kata. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjadikan hukuman yang berat bagi orang yang berbuat kerusakan. Karena membuat kerusakan di negeri adalah tanda tidak menjaga dan merawat itu negeri. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirati lahum adzabun adzim. Balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, mereka dibunuh, mereka disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, karena itu adalah kehinaan baginya di dunia. Apa sebab? Dia ingin merusak negeri yang telah Allah jadikan negeri yang aman, negeri yang terjaga stabilitasnya, lalu buat kerusakan. Bahkan Allah juga mengancam dalam surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian setelah berkuasa ingin berbuat kerusakan di atas permukaan bumi dan memutus silaturahim di antara kalian? Dan terakhir, bahwa negeri yang kita cintai harus dihidupkan dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Orang berjalan tanpa cahaya meraba-raba, akhirnya saling berbenturan satu sama lain. Maka Nabi mengajarkan di Madinah, semuanya diajarkan, bahkan ketika ada tawanan, salah satu tebusannya adalah siapa yang pandai tulis baca, mengajarkan kepada anak-anak Madinah untuk bertulis baca. Karena ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, isi negeri ini dengan ilmu yang sahih, yang bermanfaat, yang berbuah amal. Sebab siapapun yang berilmu yang sahih mendapatkan cahaya, akan menghilangkan benturan-benturan yang berbahaya sesama anak negeri yang membuat kekecauan di dalam negeri ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cinta tanah air ini, cinta negeri kita, mengisinya dengan amal nyata dan prestasi, bukan prestise, tetapi adalah amal nyata. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan semoga kita termasuk yang menjaga dan merawat negeri ini dengan cinta yang tulus kepadanya. Walaupun hadis tentang hubbul watan minal iman itu tidak sahih, tapi makna-makna dalam banyak ayat dan hadis serta asar bahwa cinta tanah air itu adalah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan daripada agama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Waktu yang sangat dibatasi dan mulai nengok-nengok terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan dari penjelasan Ustaz Dr. Dasman Yahya Al-Mali hafizallahu taala di kesempatan ini. Dan nanti bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang Sejuta Cinta untuk NKRI oleh Al-Ustaz Abdul Yasin LC MA hafizallahu taala. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebenarnya semakin beliau lama, saya semakin suka. Betul, dari hati, beneran ya. Tapi amanah dari panitia harus dibagi menjadi dua, sehingga kami di sini hanya melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Berarti kita harus cinta NKRI. Kok sepi? Setelah mendengarkan pemaparan dari beliau, berarti kita harus cinta NKRI. Nah,
Kenapa tidak? Ustaz, tapi kan tidak semua penduduk Indonesia itu orang Islam. Betul? Betul. Ada non-muslim di negeri kita. Ada banyak agama di negeri kita. Bagaimana kita bisa rukun, kita bisa toleransi dengan adanya keberagaman agama ini? Pertanyaannya, keberagaman agama hanya ada di hari ini atau sudah ada sejak zaman Nabi SAW? Baru ada sekarang atau dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada. Bahkan sejak zaman Nabi SAW, ketika beliau hijrah ke Madinah, apakah Madinah hanya diisi oleh kaum muslimin? Tidak. Di Madinah ada kaum Nasrani, ada kaum Yahudi, ada orang munafik, dan ada kaum muslimin. Apakah Rasulullah SAW berhasil membangun keharmonisan hubungan di antara umat beragama? Jawabannya, berhasil. Maka bisa kita mencintai negeri kita. Bisa kita membangun keharmonisan walaupun umat yang ada di negeri ini bermacam-macam. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena praktek yang diterapkan oleh Nabi SAW pasti benar. Sebab beliau dibimbing wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sekali beliau keliru, akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya surat Abasa. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran yang halus. Kalau kita salah, ditegur sama siapa? Ada yang negur, ada yang enggak. Maka yang paling aman, yang paling benar untuk mencari potret toleransi antar umat agama ada di dalam praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama memiliki dua tujuan utama. Berapa? Dua tujuan utama. Ketika Islam membuat aturan toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, maka mereka punya dua tujuan utama. Yang pertama, melindungi kemurnian Islam. Melindungi kemurnian Islam dan menjaga jati diri keislaman kaum muslimin. Apa yang pertama? Melindungi kemurnian Islam dan menjaga jati diri keislaman kaum muslimin. Tujuan yang kedua, melindungi hak seluruh manusia apapun agamanya. Apa yang kedua? Melindungi hak seluruh manusia apapun agamanya dan menegakkan keadilan. Coba siapa yang bisa ngulangi dua-duanya akan dikasih hadiah oleh panitia. Angkat tangan. Allah.
Ya. Tujuan dibentuk aturan Islam yang pertama itu untuk melindungi kemurnian agama Islam dan menjaga jati diri kaum muslimin itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah menjaga hak seluruh manusia dan menjaga keadilan. Apapun agamanya. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya, dapat hadiah. Kalau nggak dapat nanti lapor. Baik. Untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam, maka ada konsepnya. Ada apanya? Ada konsepnya. Karena jangan sampai toleransi itu menjadi sebuah toleransi yang kebablasan. Atau jangan sampai melunturkan jati diri keislaman kaum muslimin. Para sahabat berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Umar radhiyallahu anhu di zaman Khulafa Ar-Rasyidin menaklukkan banyak negara yang diisi oleh orang-orang non-muslim. Dan gak ada sterilisasi umat non-muslim, gak ada. Yang ada mereka mendapatkan kebebasan, mereka mendapatkan kedamaian, mereka mendapatkan hak-haknya, bahkan lebih aman dibanding saat mereka dikuasai oleh orang yang seagama dengan mereka. Dan selama puluhan tahun para sahabat, para tabi'in berinteraksi dengan non-muslim, jati diri keislaman mereka tidak luntur. Kalau sekarang tahun baru apa? Roet-roet. Ikut kebiasaan siapa? Hah? Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju, setiap ada mode baru dari negara non-muslim, langsung ikut-ikutan semuanya. Gaya rambut pun demikian. Begitu ada rambut gaya bikin jalan kutu, di sini jalan tol buat kutu, ya ikut bikin jalan tol buat kutu di sini. Bikin kayak sanggul di sini laki-laki, ikut-ikutan gitu. Bikin ada mohak, ya ikut-ikut. Apa seperti ini toleransi yang diinginkan dalam Islam? Oh, tidak. Islam punya tujuan utama. Ketika berinteraksi dengan muslim, non-muslim, maka jati diri keislaman, kemurnian Islam harus dipertahankan. Caranya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah dengan menyampaikan ilmu yang benar secara konsisten. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita. Tanamkan akidah yang kuat di dalam jiwa anak-anak kita, di dalam diri kaum muslimin, supaya mereka tidak gampang terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang dari luar agama kita. Jangan sampai anak-anak kita bagaikan air di atas daun talas. Ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul. Yang lainnya ke utara ikut ke utara, yang ini ke selatan ikut ke selatan. Ketika ditanya kenapa ke selatan? Karena orang-orang pada ke selatan. Gak punya prinsip, gak punya identitas. Ini yang dihindari oleh ajaran Islam. Maka interaksi dan kerukunan umat beragama tidak boleh mengakibatkan jati diri kita menjadi luntur. Harus ada tamayyuz. Harus ada perbedaan. Perbedaan dalam akhlak, perbedaan dalam perilaku, perbedaan dalam kebersihan,
perbedaan dalam cara berpakaian, perbedaan dalam tutur kata, perbedaan dalam kesalehan. Kalau yang lainnya pada korupsi, kenapa kita ikut-ikutan korupsi? Kalau yang lainnya tidak jujur, kenapa kita ikut-ikutan tidak jujur? Katanya kalau jujur bakalan ajur. Padahal yang benar itu jujur tidak ajur, tidak jujur ajur. Jujur mujur. Nah, tambahin. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, melindungi hak seluruh umat manusia apapun agamanya. Apa konsepnya? Konsepnya dalam agama kita adalah satu, berbuat baik kepada siapapun. Apa yang pertama? Berbuat baik kepada siapapun, apapun agamanya. Jadi kalau ada orang kecemplung sumur, udah apa? Jangan tanya, agamanya apa mas? Islam pak, Islam pak. Warnanya apa? Hijau apa biru? Habis mati duluan. Ada bencana alam itu jangan melihat apa agamanya. Bantu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua sesama. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil, walaupun dia adalah non-muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Membantu setiap makhluk hidup ada pahalanya. Siapapun makhluk hidup itu. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Siapapun makhluk hidup, kalau kita bantu, kita tolong, kita dapat pahalanya. Maaf, jika anjing saja dikasih minum, anjing kehausan dikasih minum, bisa menyebabkan masuk surga. Apalagi manusia. Walaupun dia berbeda agama. Ya. Ini yang keberapa tadi? Yang pertama, berbuat baik kepada siapapun juga. Kemudian berikutnya adalah berbuat baik kepada tetangga walaupun dia non-muslim. Sebelum tetangga. Berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua itu non-muslim. Wah, tebal sekali nih. Jadi pengen. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semangat kan? Kenapa tadi antum gak jawab pertanyaan Ustaz Dasman? Susah sekali pertanyaannya. Bikin pertanyaan mudah Ustaz. Waktunya habis ya? Waktunya habis. Masih bisa? 5 menit lagi. Baik. Berbakti kepada orang tua walaupun non-muslim. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi apa kelanjutannya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan kamu taati. Ini namanya prinsip.
mempertahankan identitas keislaman. Tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetaplah berinteraksi yang baik dengan kedua orang tuamu. Walaupun beliau berdua musyrik. Bukan hanya musyrik, memaksamu berbuat syirik. Tetap mijeti beliau. Tetap mau mengantar beliau belanja. Tetap kalau dipanggil segera menjawab. Kalau di dalam kalau di komunitas Jawa tetap berbahasa kromo, apa? Inggil, bahasa halus. Tetap. Walaupun orang tuanya non-muslim. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga sekalipun tetangga itu non-muslim. Jadi setelah kita membahas tentang orang tua, maka yang lebih berhak lagi setelah orang tua adalah siapa? Tetangga. Dan itu dipraktekkan langsung oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menyembelih kambing, maka beliau berkata kepada pembantunya, ya ghulam, idza faragta fabda bi jarinal yahudi. Pembantuku, kalau sudah selesai nyembelih kambingnya, maka bagi-bagikan daging ini nomor 1 dahulukan tetanggaku yang Yahudi. Maka ada seorang yang bertanya, al-Yahudi aslahakallah. Lah, kok orang Yahudi? Semoga Allah memperbaiki kondisimu. Maka Abdullah bin Amr berkata, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithuh. Kenapa aku lakukan ini? Karena aku mendengar Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai saking seringnya Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini, kita pikir bahwa tetangga berhak mendapatkan warisan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumallahu azza wa jalla. Yang terakhir adalah adil. Adalah apa? Adil kepada siapapun. Ya. Jadi siapa yang menjadi penegak hukum? Manakala ada 2 orang berkasus, maka bukan dilihat agamanya apa, tapi dilihat siapa yang benar. Walaupun nanti akan memenangkan non-muslim, selama dia benar, maka dia yang berhak untuk menang. Itulah keadilan yang dijunjung tinggi di dalam agama kita. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghakimi kasus-kasus yang terjadi antara non-muslim dan muslim di zaman beliau. Begitu pula para khulafa sesudah Nabi SAW menghakimi orang-orang yang berselisih antara muslim dan non-muslim. Siapa yang benar, dialah yang menang tanpa melihat agamanya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami serahkan kembali kepada saudara moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan terkait tentang materi yang telah kita simak bersama di kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan kita berharap lebih interaktif dengan tanya jawab ini. Bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Adapun bagi pendengar yang ikut mendengarkan dan juga pemirsa Muat TV, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0852 55 500 943. Kita awali dari hadirin yang hadir. Silakan. Mungkin baik, yang dekat tiang, betul. Ya, silakan. Mikrofon bisa diaktifkan.
Sudah? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaannya. Mungkin langsung disebutkan ditujukan kepada siapa? Kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik. Ya, silahkan. Baik, langsung saja. Terkait tadi penjelasannya tentang cinta NKRI. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana sikap kita, karena ketika kita melihat tokoh-tokoh besar kita di Indonesia, ketika tokoh-tokoh Islam menjelaskan tentang seperti ini cinta NKRI yang diajarkan oleh Rasulullah, namun banyak orang-orang Islam sendiri yang kemudian pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler, sehingga tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan kebenaran tentang ajaran Rasulullah dibantah oleh orang tokoh-tokoh Islam itu sendiri dengan pemikiran-pemikiran liberal, dan kemudian yang diambil menjadi sebuah keputusan pemerintah penjelasan tokoh-tokoh liberal, bagaimana mereka menjelaskan tentang toleransi. Ada yang mengatakan bahwa tak mengapa kita mengucapkan hari rayanya agama lain, dan itulah bukti cinta NKRI yang biasa mereka jelaskan tentang penjelasan dalam seminar seperti moderasi beragama. Tidak boleh kita memetak-petakan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Terima kasih kepada saudaraku yang bertanya. Sebenarnya lebih pas karena beliau membahas. Tapi karena antum mengatakan, ketika orang mengatakan ini konsep Islam, dia tentu kembalinya kepada dalil. Dan Nabi SAW sebagai orang yang diberikan Allah otoritas untuk menentukan seperti apa toleransi yang legal dan mana toleransi yang ilegal. Maka seperti yang dijelaskan oleh Tuan Guru kita tadi, bahwa di zaman Nabi sudah ada kita bertetangga dengan non-muslim. Sudah ada di dalam Islam orang-orang yang tinggal di negeri sama dengan kita tinggal. Tapi tidak pernah ada bahwasanya orang muslim dengan orang non-muslim harus disamakan. Karena tidak ada orang yang taat beragamanya yang mau disamakan dengan agama lain. Tidak ada di dunia ini yang taat beragama, baik muslim maupun non-muslim, yang mau disamakan agama dengan orang lain. Itu pasti lahir dari orang-orang yang memang sudah meninggalkan agamanya. Oleh sebab itu, maka konsep toleransi dalam Islam itu jelas. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Adapun bagaimana kita menyikapi para penyimpang-penyimpang tersebut, dan tidak sedikit bahkan sampai menjadi pembisik. Dan biasanya pembisik ini, antum tahu yang namanya pembisik? Selalu membisik. Ya, pembisik. Ciri khas? Syaitan. Makanya kita ingin para penasehat yang memberikan nasihat yang jujur, yang bersih, yang ikhlas, yang berilmu, bukan para pembisik yang selalu membuat pembusukan. Tetapi dalam sejarah sudah ada contoh di mana dulu ada pembisik dari kaum liberal, kaum Mu'tazilah, kalau sekarang bahasanya kaum liberal. Mereka menjadi pembisik khalifah dari Al-Ma'mun sampai kepada Al-Mutawakkil, sampai kepada Al-Wathiq di awal-awalnya. 4 khalifah bisa kena virus, padahal mereka pemegang tampuk kuasa.
Tetapi apa yang dilakukan oleh para a'immatus sunnah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Apa yang dilakukan oleh para a'immatus sunnah, tetap bertahan dengan ilmu yang sahih yang mereka inikan. Ada yang menjadi korban syubhat dan propaganda, seperti Imam Ahmad sampai disiksa, dipenjara. Imam Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i, mati di penjara. Ahmad ibn Nasr Al-Marwazi sampai dibunuh. Ada pula sebagian karena tidak kuat menghadapi tekanan dan intimidasi, mereka terpaksa faman turra illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi ketika ada yang bertahan di atas kebenaran, para pengambil kebijakan itu pun segan. Maka di sini dibutuhkan orang-orang yang kokoh dan istiqamah. Sampai Al-Ma'mun berkata, "Laula Yazid bin Harun latakhaztu anna al-Qur'ana makhluqun manhajan rasmiyan," atau kama qala. Andainya walau bukan karena ada Yazid ibn Harun yang terkenal dengan salabatuhu fi sunnah wa qamu ala ahli al-ahwa'i wal bidah, saya akan wajibkan ini sebagai keputusan resmi negara untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ada yang bertanya, ma balu Yazid bin Harun? Apa kata beliau? Ya, walaupun beliau dalam hal ini zalim, tapi masih menjaga stabilitas keamanan negara. Apa kata beliau? Li'anni law faradtu alaihim la radda alayya. Dia akan menolak saya, menjelaskan ini, kekeliruan ini kepada masyarakat. Fakhtalafan nas wa taqa'ul fitnah. Nanti orang terjadi huru-hara di antara masyarakat, saling berbeda, akhirnya terjadi fitnah. Makanya dia tidak mewajibkan, tetapi menginginkan harus ada ulama yang diakui seperti Imam Ahmad untuk mengikrarkan itu, baru berani. Tapi alhamdulillah Imam Ahmad tetap bertahan. Oleh sebab itu, maka siapa yang mendedikasikan dirinya sebagai pembawa ilmu dalam hal ini harus berani dan jujur dalam berilmu. Sampaikan apa adanya dan jangan menyimpang dari jalannya. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi contoh kasus dalam sejarah sudah ada. Para pembisik selalu membuat pembusukan terhadap agama. Mereka bukan orang ahli beragama, tetapi tokoh-tokoh agama, sehingga mereka seperti mengetahui. Setelah dihadapkan bersama Imam Ahmad, diminta satu huruf saja yang mendukung pendapat mereka yang diriwayatkan dari Imamul A'immah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, a'lamul ulama. Mereka tidak bisa menjelaskan, bahkan athar dari sahabat pun tidak ada. Maka kita sekarang kita jelaskan, minta mana buktinya dalam sejarah Islam bahwa ini toleransi dalam Islam, bahwa ini moderasi Islam. Kalau tidak, apapun jabatannya, setinggi apapun titelnya, yang salah tetap salah. Wallahu waliyut taufik. Mungkin disempurnakan oleh. Baik, Ustaz. Lanjut ke Ustaz Abdul Zain. Saya hanya beringkas saja ya. Intinya istiqomah. Tetap aja istiqomah. Jelaskan kebenaran. Karena ketika ada orang yang tetap istiqomah di atas kebenaran, maka ahlul batil pun akan segan. Tapi kalau orang yang istiqamah di atas kebenaran ikut terbawa, ahlul haq ikut terbawa, ikut-ikutan, maka nanti nggak disegani lagi. Ya. Maka tetap istiqamah, sampaikan kebenaran sebagai pengimbang supaya umat juga tidak terseret. Adapun untuk pemerintah, maka harus dinasehati. Tentunya nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, maka jangan di hadapan umum, jangan di depan khalayak, walakin ya'khudhu biyadi. Akan tetapi sampaikanlah secara personal. Fa in qabila minhu, kalau diterima ya alhamdulillah,
wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau ternyata tidak diterima, maka sudah menunaikan kewajiban. Bisa melalui orang-orang yang dekat dengan penguasa. Kalau memang nggak bisa langsung sendiri, bisa melalui orang-orang yang punya kedekatan dengan para penguasa. Harus dinasihati. Masalah menerima tidak menerima itu urusan dia. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Lanjut ke penanya yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saya, moderator, untuk dua guru-guru kita. Yang pertama pada Ustaz, keduanya begitu. Keduanya ya. Atau pertanyaan pertama ke Ustaz Dasman, pertanyaan kedua ke Ustaz seperti Abbas. itu, iya. Boleh, iya. Tadi disebutkan doa-doa Nabi Ibrahim atas kecintaannya kepada negeri. Saya juga akan menanyakan salah satu doa Ibrahim yang diabadikan di Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 35 dan 36. Wa iskola Ibrahimu Rabbi jal'alni balada amina jenu wa bani na'budu asnam. Kemudian ayat 36-nya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, sampai penggalan ini saja ayat 36. Apa kolerasinya Ustadz setelah Nabi Ibrahim berdoa untuk keamanan negeri ini, selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa dijauhkan dari berhala, begitu juga dan keturunannya. Apakah ini berhala? Kita ketahui bahwa bentuk ketidakcintaan kita kepada NKRI seperti kita berbuat kerusakan, itu yang kita pahami selama ini. Apakah ini berbuat syirik dan berhala, menyembah berhala kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam ketidakcintaan kepada NKRI? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Sain yang tentang demonstrasi Ustadz. Demonstrasi yang diharamkan di agama kita ini, bagaimana membantah syubhat seperti ini? Mereka yang menganut bahwa demonstrasi itu tidak mutlak haram, tetapi harus ada pembagiannya. Syubhat mereka seperti ini. Demonstrasi itu kan bagian dari demokrasi, dilindungi undang-undang. Demonstrasi itu hak setiap warga negara di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan demonstrasi itu ada undang-undangnya. Kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 9 ya 1998 tentang kebebasan, kemerdekaan berpendapat kalangan umum. Jadi syubhatnya seperti ini, bagaimana membantah? Masa agama kita mengharamkan, padahal demonstrasi ini kan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada dalilnya dan seterusnya. Nah, demikian Ustaz. Baik. Supaya mungkin tidak dilupa Ustaz ya, Ustaz Asman dulu terkait tentang hubungan antara larangan menyekutukan Allah Ustaz ya, menyembah berhala dengan kecintaan kepada tanah air Ustaz. Apakah ada korelasinya Ustaz? Kaum muslimin, kaum muslimat, terima kasih. Antum pertanyaan sulit-sulit. Karena hadiahnya besar barangkali. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ketika Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi setelah Allah menjadikannya baik. Islahiyah. Di antara tafsir yang paling masyhur dalam ayat ini adalah berbuat syirik setelah Allah menanamkan tauhid di dalamnya. Kalaulah kita
dengan adanya illegal lodging misalnya, atau hal-hal lain yang ilegal yang merusak tatanan dunia ini, alam ini, dianggap kerusakan besar, maka kerusakan yang paling besar itu adalah kesyirikan. Kesyirikan sumber dari segala petaka, sumber dari segala permusuhan. Sebab orang bila mencintai sesuatu selain Allah akan membuat syariat di luar syariat Allah. Dan dia pasti akan ingin syariat itu mendominasi. Dan tidak ada syariat bila mendominasi yang lebih menjaga keadilan daripada keadilan Islam. Dimanapun sejarah buktikan bahwa Islam walaupun ada jihad di dalamnya tapi suci. Antum lihat Nabi SAW tadi diusir dari Makkah. Berapa tahun selepas itu beliau menguasai Makkah kembali. Kalau antum dendam tak kira-kira? Diusir oleh orang Kendari, habis itu antum susun kekuatan menguasai Kendari. Siapa yang kau cari? Hah? Hah? Ini tidak punya cita-cita tinggi. Siapapun orang akan ini. Dan itu yang dilakukan orang lain ketika dulu Umar radhiyallahu taala anhu menguasai Syam dengan sangat damai serah terimanya. Bahkan uskup di Baitul Maqdis memaksa Amirul Mukminin Umar untuk datang menerima kuncinya. Umar kan bisa saja, siapa anda bisa memaksa saya untuk menerimanya? Wakil saya sudah ada di sana. Umar datang untuk menghormati. Coba lihat. Umar datang menerima kunci gereja besar di sana. Baitul Maqdis. Jadi kaum muslimin dan muslimat, begitulah yang dicontohkan. Tapi setelah terjadi, mohon maaf, perang salib, ketika Lionheart menguasai Baitul Maqdis, mereka dalam syair-syair pujangganya masih diabadikan sampai hari ini, bangga dengan berenang darah di dalam kota Baitul Maqdis, karena perang bagi mereka adalah pelampiasan dendam. Nah, 40 tahun setelahnya Salahuddin Al-Ayyubi menguasai kembali Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan? Tak boleh setetes darah pun tumpah di dalam kota. Tak boleh setetes darah pun tumpah dalam kota. 40 tahun terhapus dendam. Kalau dendam terhapus 40 tahun. Tuan-tuan tak pernah mendendamnya. Tak pernah ada tradisi carok nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dah habis, ingat, segar dalam ingatan kita. Berapa banyak yang dibantai dengan tanpa kasih sayang sama sekali. Datang Islam, tidak boleh. Karena Islam itu adalah kedamaian seperti namanya. Islam itu rahmat. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Makanya tidak benar kalau kita belajar toleransi kepada selain Islam. Karena Nabi kita rahmatan lil alamin. Beliau buktikan amal nyata ketika menguasai Mekah. Ma kuntum tadhunnuni anni fa'ilun bikum. Menurut kalian apa kira-kira yang akan saya lakukan? Nabi menyampaikan itu mengetuk hati mereka. Andainya kalian sekarang di posisi saya, apa yang kalian akan lakukan? Sah? Akhirnya mereka baru minta belas kasihan. Akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu saudara kamu yang mulia. Ya, kemarin kemana yang kata-kata dusta, pembawa onar, pemecah belah umat yang kemarin itu mana sekarang? Habislah. Tapi Nabi SAW menghapus itu dalam kamus bahwa Islam tidak ada menyimpan dendam. Karena Islam ini ingin menyelamatkan, bukan untuk menjerumuskan. Oleh sebab itu, maka syirik sebesar-besar problematika umat manusia. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu bergiat menjaga, jangan sampai keturunan kita, jangan sampai anak pinak kita, jangan sampai keluarga kita, jangan sampai warga negara kita, kalau bisa diselamatkan semuanya dari kesyirikan. Tapi kalau tetap mereka bertahan, Nabi juga sudah mencontohkan, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas dari segala tuntutan hukum. Jelas? Jelas? Nanti selebihnya
disempurnakan beliau. Baik, pertanyaan yang kedua Ustaz terkait tentang demonstrasi, hukum negara dan tinjauan Islam Ustaz. Kenapa mengharamkan sesuatu yang dilegalkan oleh penguasa? Itu syubhat. Ketaatan kita kepada penguasa mutlak atau tidak mutlak? Ketaatan kita kepada penguasa mutlak atau tidak mutlak? Mutlak. Apapun yang diperintahkan. Hah? Selesai. Ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. 3 yang wajib ditaati. Allah, Rasulullah SAW, dan ulil amr. Apa bedanya antara 3 ini? Kelihatan dari redaksi ayatnya. Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri. Tidak ada pengulangan kata ati'. Ketika Allah mewajibkan mentaati Allah, maka Allah katakan ati'ullah. Pakai kata ati'u. Begitu mewajibkan ketaatan kepada Rasul, wa ati'ur Rasul. Begitu berbicara tentang ketaatan kepada walil amr, wa ulil amr. Tanpa ada pengulangan, ati'u. Dan ini ada maksudnya. Kata para ulama tafsir, pengulangan kata ati'u saat membicarakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Wajib taat dalam semua kondisi. Karena tidak mungkin Allah menyuruh yang salah. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh yang salah. Semua apa yang disuruh sama Allah, semua apa yang disuruh oleh Rasul SAW, semuanya benar. Tapi waliul amr wajib taat, tapi tidak mutlak. Wajib taat ketika tidak melanggar aturan agama. Wajib taat ketika terkait dengan maslahat kita. Contoh misalnya pakai helm, ya. Itu harus ditaati. Aturan traffic light harus ditaati. Guru kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahili, hafizahullah taala, beliau bercerita. Ana, kata beliau, kalau berangkat ke Masjid Nabawi menjelang subuh, pengen sholat subuh di Masjid Nabawi, dari rumah beliau perjalanan sekitar setengah jam atau 20 menit. Kalau subuh sepi, nggak ada orang. Begitu lampu merah berhenti. Kalau kita, jangankan malam-malam, siang-siang langsung wus, tak berangkat. Apa kata beliau? Inni ahtasibu indallah. Saya berhenti karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Mana ada ketaatan seperti itu dalam konsep-konsep yang lain? Adanya dalam Islam. Pakai helm, nyari pahala. Bawa SIM, nyari pahala. Pakai sabuk, nyari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bagian dari ketaatan kepada waliul amr, tapi tidak mutlak. Karena waliul amr itu manusia biasa, yang bisa benar, yang bisa salah, yang kadang-kadang pembisiknya membawa kebusukan, sehingga keluar aturan-aturan yang barangkali tidak sesuai dengan aturan agama. Maka tidak kita taati. Akan tetapi tetap mereka sebagai penguasa. Yang ketidaktaatan kita dalam poin tersebut tidak kemudian mencabut status mereka sebagai apa? Waliul amr. Juga tidak mendorong kita untuk melakukan kudeta. Tidak. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ahmad
rahimahullahu taala dalam kasus fitnatu khalqil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada tambahan Ustaz? Silakan Ustaz. Sedikit saja, boleh tambah? Boleh. Baik. Sebenarnya antara kedua masalah tidak bertentangan. Sebab pemerintah tak pernah mewajibkan untuk demo. Sah? Kan tak pernah wajib. Boleh. Antum banyak yang mubah-mubah antum tinggal, yang makruh aja dibuat. Tak pernah ada kewajiban demo, enggak ada. Cuman aturan undang-undang membolehkan. Kalau antum mau demo silahkan. Kalau tidak, lebih baik. Berapa banyak waktu habis? Nasi bungkus banyak habis. Antum tidak tahu ya? Nasi bungkus. Ya, banyak korlap yang kaya setelah demo. Walaupun tak tercapai tujuan. Antum nggak pernah macam tidak tahu aja. Tidak pernah belajar, tidak pernah jadi mahasiswa. Pernah? Pernah kan? Tidak pernah ikut. Nah, itu sudah salahnya, tidak pengalaman. Mungkin korlap dulu saja. Jadi tidak ada kewajiban, nggak ada. Sehingga dikatakan kita tidak taat pada waliul amri, pada pemimpin. Tidak ada kewajiban. Andainya siapa yang mau silahkan, yang tidak lebih baik. Saya nanya ke antum, mana pemerintah yang suka di demo atau tidak di demo? Alhamdulillah dah sepakat jangan demo ya. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mengambil pertanyaan dari pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi sebagian kaum muslimin mencela sebagian yang lainnya karena ikut pemilihan umum, Ustaz? Dan karena perbedaan pilihan sehingga terkadang mereka saling boikot. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Ini siapa nih yang mau jawab? Jamaah siapa yang mau jawab nih? Oh, sudah tahu. Kita minta dua-duanya aja ya. Oh, baik. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang bertanya, ini hak pilih atau wajib pilih? Hak pilih atau wajib pilih? Ya, hak pilih boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Tapi dulu siapa yang antum lahir tahun berapa? Tahun berapa lahir? Hah? 76. Ikut pemilu zaman Pak Soeharto? Golput nampaknya. Nah, zaman itu wajib pilih, walaupun bunyinya hak pilih tapi wajib pilih. Siapa yang tidak ikut kena silang nanti. Dan saya ingat di masa pemilu zaman itu, siapa yang jalan-jalan di luar bukan karena pergi ke tempat memilih, siap-siap diciduk. Waktu itu wajib. Sekarang hak pilih. Nah, oleh sebab itu terjadi khilaf di antara kita. Ada yang punya tasawur sempurna, ada yang tidak punya tasawur atau persepsi yang sempurna. Oleh sebab itu maka madarikun nas takhtalif. Pemahaman orang terhadap suatu masalah, kasus suatu masalah akan berbeda. Dan dalam bab fikih pun terjadi. Imam Yahya bin Ma'in dengan muridnya diskusi hebat tentang masalah fulan thiqah, fulan saduq dan seterusnya. Hadatsana fulan. Hadis hafal. Tiba-tiba dikejutkan oleh seorang ibu. Buya. Kiai ya, kalau Sumatera buya ya. Nah, boleh enggak wanita haid memandikan jenazah? Jangan tengok kiri kanan. Siapa yang jawab nih? Enggak bisa mereka jawab. Apa sebab? Sebab mereka pertama dikejutkan begitu. Yang kedua, memang ada yang lebih ahli di bidangnya. Maka kaum muslimin muslimat di situ tiba-tiba datang Abu Thawr, seorang faqih. Kata mereka, tu tanya sama Syekh, dia tahu jawab. Tanya sama Abu Thawr. Kata beliau, "Malazi yamna'uki?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haidhataki laysat biyadiki." Haidnya kamu bukan di tanganmu.
Kamu seperti Nabi kan disuruh Nabi Aisyah ngambil kainnya di masjid, setiap tempat sholat di masjid. Kata Aisyah, ini haid, saya sedang haid. Nabi katakan, inna haidhataki laysat biyadiki, haidmu bukan di tanganmu. Nah, orang mandikan jenazah pakai apa? Orang mandikan jenazah pakai apa? Pakai tangan atau pakai kaki? Pakai. Ketika haidnya tidak di tangan, boleh dia memandikan jenazah. Jelas? Itu fiqh. Kemudian fikih bukan hanya mengetahui menghafalkan hukum, tidak. Ada yang tanzilul manad. Kemudian sebelumnya tahqiqul manad. Setelah itu tanzilul manad. Lepas itu fiqhul ma'alat. Ini semua tidak boleh semua orang berfatwa. Kalau semua berfatwa, itulah tadinya saling tahzir kita. Kalau antum tidak bisa berfatwa, jangan berfatwa. Karena menghafal ilmu tidak serta-merta menjadikan orang ahli dalam berfatwa. Yang kedua, dulu para ulama kita pada lari dari fatwa. Kalau sekarang kita berlomba untuk berfatwa. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masalah ini baik yang mengatakan bahwa memilih pemimpin diikuti oleh orang ramai dibolehkan atau tidak. Ada hal-hal yang kadang tidak dibolehkan tapi harus dilakukan. Disinilah pentingnya fiqhul ma'alat. Andainya antum tidak memilih, akibatnya apa? Kalau memilih, apa pula akibatnya? Saya tidak milih, ada mudaratnya bagi saya atau ada enggak mudaratnya bagi yang lain? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita memerlukan orang-orang yang memang paham, bukan hanya hafal dalil tapi juga pandai menurunkan dalil pada tempat yang ini. Oleh sebab itu ada kalanya ya, salah seorang dari guru kami di Madinah, dia orang Sri Lanka, Syekh, ada 2 calon anggota dewan dari daerah kami ya, ada di dapil kami 2 calon. Yang satu memang muslim tapi memusuhi kita, yang satu non muslim tetapi tidak membedakan antara muslim dengan non muslim dalam kemaslahatan. Antum pilih yang mana? Kalau tidak paham jangan berfatwa. Tidak paham jangan berfatwa. Ya, sekarang yang dipilih pemimpinkah atau majelis syuranya? Kan beda lagi. Pemimpin dengan majelis syura. Mereka buka. Nah, oleh sebab itu saya katakan kalau gitu pilih yang non muslim tadi. Apa sebab? Dia berbuat untuk kemaslahatan semuanya. Tapi konteks ini berlaku untuk Indonesia? Tanya Ustaz Zain nanti. Nah, ini konteksnya di mana tadi? Di Sri Lanka. Kalau antum pergi ke Sri Lanka ikut milih, ikuti itu. Tapi kalau antum di Indonesia, nanti tanya lagi sama beliau. Nah, itu yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Belum selesaikan dulu. Ini kan permasalahan ijtihadiyah ya. Kita tahu para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak ikut. Saling menghormati saja. Saling menghormati saja. Walaupun para ulama besar abad ini ya, itu cenderung kepada pendapat yang ikut ya, sambil melihat siapa yang paling banyak maslahatnya dan minim mafsadahnya. Dan tentu kita tetap menghargai pendapat yang lainnya ya. Jadi kita ini belum terbiasa untuk saling menghargai perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadiyah. Jadi masih
suka memaksakan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah. Karena mungkin terbawa kekokohan kita dalam berprinsip terhadap tauhid, akidah yang benar, sunnah Nabi SAW, anti syirik, anti bid'ah, sehingga konsep tadi itu kebawa ke masalah-masalah ijtihadiyah. Tentunya beda ya, masalah ijtihadiyah yang para ulama berbeda pendapat di situ dengan masalah yang sudah qat'i, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, itu jelas berbeda, maka nggak bisa disamakan. Kata Syekhul Islam, penyimpangan itu terjadi karena menyamakan dua hal yang berbeda atau membedakan dua hal yang sama. Disitulah muncul kesalahan dan penyimpangan. Jadi ada dua kasus, satu masalah ijtihadiyah, satu masalah prinsip. Nggak bisa disamakan, menyikapinya nggak bisa disamakan karena dua hal yang berbeda. Kalau dua hal yang berbeda disikapi dengan yang sama, muncullah penyimpangan, muncullah gontok-gontokan, muncullah tahdir-tahdiran. Ya. Gara-gara dua hal berbeda dianggap sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu kita yang terbatas, masih ada agenda setelah sholat isya. Sebagai penutup, masing-masing dari dua narasumber kami memberikan kesempatan memberikan pertanyaan kepada hadirin dengan hadiah 2 kitab ini, Ustaz. Dari Ustaz Dasman dulu, Ustaz. Yang bisa jawab silakan acung tangan. Siapa yang bisa sebutkan ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi? Kan mudah. Untuk mengisi cinta kita pada negeri. Silakan. Ringkasan Ustaz ya. Baik. Bahwa cinta tanah air itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena memang tuntunan Islam juga mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kan ringkas Ustaz. Kalau panjang boleh lah. Ini ringkasan. Tadi bagaimana mengisinya? Bagaimana mengisi? Merawat cinta itu. Merawat, iya. Saya tunjukkan satu dengan mendoakannya. 2. Satu dengan mendoakan selalu negeri ini. Mendoakan selalu negeri. Yang kedua, ilmu, masya Allah. Terus dan mengamalkannya. Yang ketiga, berbuat baik. Tadi kepada sesama. Kan ada diulang juga sama beliau tadi. Dia kuatkan oleh beliau. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, sampai makhluk binatang pun harus kita berbuat baik ke dalamnya. 3. Menjaga kekayaan negeri ini. 4. Jangan berbuat hal-hal yang ilegal. Ya. Bahkan dianjurkan untuk senantiasa menghijaukan, menjaga stabilitas, menjaga negeri ini tetap subur seperti tadi, menanam dan sebagainya. Jadi, kasih aja lah sekali aja. Gimana Ustaz? Kasih aja, dia dapat kasih harap. Aja katanya. Kasih aja katanya Ustaz. Baik. Baik. Selanjutnya ke Ustaz Abdullah Zain. Tadi saya membawakan sebuah athar. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbagi daging kambing kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Loh, belum selesai. Selesaikan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya 2. Ya. Siapa nama sahabat itu? Kisah itu ada di dalam kitab apa? Silakan. Ya. Bismillah, izin menjawab Ustaz. Nama sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada di kitab Al-Adab Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Masya Allah. Fadhal. Silakan. 3 orang berdiri dapat semua. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Nampaknya udah janjian Bang Ustaz ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini mungkin di antara manfaat kalau duduk di bagian depan ya. Diutamakan dan dapat hadiah, Masya Allah. Baik. Oh, settingan. Oh, tabe, bukan. Baik, demikian kebersamaan kita di kesempatan ini. Jazakumullah khairan kepada kedua narasumber kita sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kita doakan semoga beliau berdoa senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada jemaah sekalian kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesediaan untuk hadir di kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita terima di kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Safari Dakwah Kendari, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, alumni S1, S2 dan S3, Ulumul Hadis, Universitas Islam Madinah, dosen UIN Suska Riau, pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah, S2 jurusan Akidah, Universitas Islam Madinah, pengajar Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Kata Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama salaf, ilmu itu nggak akan pernah didapatkan dengan santai-santaian. Hadiri dan catat tanggalnya. Insya Allah, Senin dan Selasa, 23 dan 24 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 dan 13 Juni 2023 Masehi. Senin, 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 Juni 2023 Masehi. Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari. Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala. Jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Mendidik anak di era digital. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala.